Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Doraemon Dunia Murim. Bagi kami yang bingung bisa tuh ke playlist kita Doraemon Dunia Murim atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan anime, terima kasih banget dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Doraemon Dunia Murim part 3. Di video sebelumnya, Chen Yowon tuh sudah memasuki hari pertamanya dalam Akademi Kultus Demonik. Chen Yowon untuk pertama kali melihat seluruh petinggi dari kultus demonik. Mulai dari Guardian kanan, Guardian kiri, dan juga Great Guardian. Tentu saja pemimpin dari kultus demonik juga ada di sana menyambut semua orang yang bakal masuk ke dalam akademi. Dari ratusan orang yang jadi calon anggota akademi, ada 6 orang yang dianggap menarik perhatian. Mereka adalah calon pewaris dari 6 klan utama sekte demonik. Semuanya tuh adalah orang kuat yang udah belajar ilmu bela diri bahkan sejak mereka bayi. Nah sekarang, Chen Yowon dan seluruh peserta sedang mendapatkan tes pertama dari Akademi Kultus Demonik. Seluruh peserta harus menahan permainan musik dari tetua sekte demonik kelima, Hang So-yu. Tes ini tuh bakal menguji kepemilikan Nigong atau tenaga dalam dari seluruh peserta. Chen Yowon tuh sempat panik karena dia emang sama sekali nggak memiliki Nigong. Ya namun karena ada Nano yang membantu Chen Yowon tuh bahkan enggak merasakan apapun sekarang. Padahal seluruh peserta mulai tumbang satu persatu. Chen Yowon menjadi pusat perhatian dalam ujian pertama Akademi Kultus Demonik. Chen Yowon yang menjadi pusat perhatian tentu saja menganalisa muka semua orang. Ada banyak orang yang marah karena dia masih bertahan. Utamanya tuh jelas si Han So-yu yang egonya kesenggol karena Chen Yowon berdiri tegak. Chen Yowon emang bisa selamat tuh karena Nano, tapi dia juga nggak bisa tinggal diam. Kalau Chen Yowon nggak terluka sama sekali, Chen Yowon tuh bisa dianggap memiliki Neigong. Dan hal ini itu bisa jadi masalah dengan 6 klan utama. Chen Yowon pun membuat keputusan, dia tuh menyuruh Nano untuk melukai organ dalamnya. Supaya Chen Yowon bisa terluka sangat parah. Nano memperingatkan Chen Yowon kalau itu akan terasa begitu menyakitkan. Nah Chen Yowon gak masalah. Dengan hal itu asalkan dia bisa mengendalikan situasi. Semua ini tuh cuma persoalan timing. Permainan Hang So-yu dalam tes pertama Akademi Kultus Demonik terus menggila. Egonya sih kesenggol banget ya. Karena musiknya tuh enggak membuat Chen Yowon bergeming. Hang So-yu bahkan berencana untuk menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya supaya Chen Yowon bisa tumbang. Ya itu sih rencana si nenek peot ini ya. Nah di lain sisi, Guardian kiri yang jadi penanggung jawab akademi tuh mulai resah. Beberapa anak bahkan salah satu dari 6 pewaris mulai terluka. Guardian kiri yang panik kemudian menghentikan Han So-yu untuk bermain. Tetua kultus demonik kelima ini baru sadar kalau dia tuh hampir menumbangkan semua kandidat. Guardian kanan yang menonton di sana juga sadar. Sedikit lagi Han So-yu menambah kekuatan, maka nggak ada satupun bocah di sana yang bisa selamat. Han So-yu yang dihentikan paksa oleh Guardian kiri merasakan perasaan yang campur aduk. Dia tuh malu karena egonya kesenggol tapi juga marah pada Chen Yowon. Di momen kemarahan Han So-yu ini, Chen Yowon tuh tumbang dan terluka parah. Chen Yowon yang terluka parah tentu saja semua karena Nano. Chen Yowon sempat marah karena dia nggak menyangka rasa sakit yang dia rasakan tuh begitu luar biasa. Chen Yowon bahkan mulai kehilangan kesadaran, keadaannya tuh terus memburuk dari waktu ke waktu. Di momen Chen Yowon terluka parah, Guardian kiri tuh melompat ke arah Chen Yowon. Sebagai penanggung jawab akademi dan juga orang kepercayaan ketua kultus demonik, Guardian kiri tuh nggak mau membiarkan putra ketujuh dari kultus demonik meninggal. Padahal sudah lulus tes ya kan. Ya meskipun ini bisa jadi masalah tuh bagi Guardian kiri dengan 6 klan utama. Saat sampai di tempat Chen Yowon, Guardian kiri tuh penasaran dengan berapa banyak Neigong yang dimiliki Chen Yowon sampai-sampai bocah ini bisa menahan permainan Hang So-yu. Saat memegang tangannya, Guardian kiri tuh terkejut minta ampun karena enggak merasakan Neigong sama sekali.
Guardian kiri menarik kesimpulan kalau Chen Yowon itu bertahan cuma dengan kekuatan fisik dan tekad yang kuat. Guardian kiri yang melihat Chen Yowon terluka parah kemudian memanggil para pengawal. Para pengawal ini ditugaskan membawa Chen Yowon ke ruang pengobatan. Di momen Chen Yowon lepas dari Guardian kiri, barulah Chen Yowon memerintahkan Nano untuk menyembuhkannya secara perlahan. Guardian kiri yang selesai dengan Chen Yowon kemudian kembali ke posisinya. Dia tuh mulai menegur Hang Soyu karena emang berlebihan. Nah, Hang Soyu itu masih bisa meminta maaf. Tapi dia juga mengangkat pembicaraan kalau sepertinya Chen Yowon tuh punya negong. Jadi Chen Yowon dan ibunya itu melanggar janji pada 6 klan utama. Guardian kiri kemudian menepis teori tersebut dari Hang Soyu. Dia sudah merasakan sendiri kalau Chen Yowon itu enggak memiliki negong sama sekali. Hal ini membuat Hang Soyu sampai merinding. Nah sebenarnya bukan cuma Hang Soyu yang kaget. Guardian kiri itu juga sama kagetnya. Bahkan Guardian kiri itu bergumam sendirian. Andai saja Chen Yowon nggak dianggap musuh oleh 6 klan utama, Guardian kiri itu bakal langsung menjadikan Chen Yowon sebagai murid. Setelah interaksi Guardian kiri dan Hang Soyu selesai, Guardian kanan ternyata ikut berdiri. Dia tuh udah mau pergi dari sana, tapi karena berpapasan dengan Guardian kanan, keduanya tuh malah saling ngebacok. Akhirnya Guardian kiri dan kanan ini malah beradu aura kekuatan di depan para kandidat. Sekali lagi, para kandidat ini hampir kencing celana karena kekuatan para ahli bela diri. Pertengkaran Guardian kanan dan kiri tuh tentu saja nggak berlanjut. Guardian kanan langsung pergi dari sana karena udah nggak ada lagi hal menarik yang bisa dia lihat. Guardian kanan malah bergumam kalau hal yang paling menarik itu ternyata adalah Chen Yowon. Sekarang kita pindah ke ruang perawatan Akademi Kultus Demonik. Udah ada dokter muda bernama Dokter Baek yang bersiap di sana. Saat dia mendengar penjaga membawa pasien, Dokter Baek langsung sumringah. Dia tuh emang penggila ilmu medis. Saat dibawa masuk, Dokter Baek tuh langsung miris melihat kondisi Chen Yowon. Dokter Baek tuh makin kaget saat mendengar kalau Chen Yowon enggak terluka dari luar, malah mendapatkan luka dalam. Dokter Baek sampai bingung seberapa keras tuh ujian pertama dari Akademi Kultus Demonik. Beberapa saat kemudian, penjaga yang membawa Chen Yowon tuh pergi. Dokter Baek mulai melakukan pemeriksaan. Chen Yowon ternyata sempat panik nih, karena dirinya itu hampir menyembuhkan seluruh lukanya dengan nano machine. Jadi dia menunda penyembuhan utuh dari Nano agar Dokter Baek itu bisa memeriksa Chen Yowon dan tidak memberikan kecurigaan. Dokter Baek yang melihat kalau Chen Yowon dalam keadaan buruk itu mulai beranjak dari kursinya. Dia berencana mengambil jarum untuk akupuntur. Nah saat Dokter Baek berdiri, dia kemudian dikagetkan tuh dengan ledakan yang terjadi di belakangnya. Siapa sangka Guardian kanan itu muncul di ruang perawatan. Dokter Baek sempat kaget, tapi sedetik kemudian dia takut karena aura mengerikan dari Guardian kanan. Guardian kanan yang datang ke ruang perawatan tentu saja tuh untuk menemui Chen Yowon. Chen Yowon tuh lumayan panik karena merasa Guardian kanan tahu kalau Chen Yowon itu cuma pura-pura. Ya benar saja, Guardian kanan tuh menunduk di arah Chen Yowon dan bilang Chen Yowon harus bangun atau minta dipukul. Chen Yowon sebenarnya itu masih mau berakting tidur, tapi tubuhnya tuh dikendalikan dengan negong milik Guardian kanan. Dengan negong yang begitu kuat, Guardian kanan tuh bisa mengendalikan tubuh orang yang jauh lebih lemah darinya. Chen Yowon gak punya pilihan selain ngebuka mata. Guardian kanan lalu tertawa dan bilang dia mengakui keberanian Chen Yowon karena berani berpura-pura di depan seorang Guardian. Nah, Guardian kanan yang mudah memaksa Chen Yowon bangun langsung ke intinya saja. Guardian kanan mau mengangkat Chen Yowon menjadi seorang murid. Mendengar hal ini, jangankan Chen Yowon guys, Dokter Baek yang ada di sana juga ikut tercengang. Kenapa semua orang tercengang? Nah, mengangkat Chen Yowon menjadi seorang murid tuh memang terdengar biasa. Tapi hal ini tuh jadi tabu karena Chen Yowon adalah musuh dari 6 klan utama. Guardian kanan jika menjadikan Chen Yowon seorang murid, maka Guardian kanan itu sama saja mengibarkan bendera perang pada 6 klan utama. Makanya wajar kalau Chen Yowon curiga itu adalah jebakan. Guardian kanan tentu juga tahu kalau Chen Yowon tuh menyimpan rasa curiga. Ia siapa sih?
yang bisa percaya orang yang tiba-tiba baik sama kamu. Kalian juga pernah dong ketipu si dia yang tiba-tiba datang dengan kebaikannya lalu ngeghosting tanpa aba-aba. Aduh hai galaunya. Nah balik lagi ke ceritanya. Guardian Kanan tuh enggak memaksa Chen Yowon untuk langsung menghapus rasa curiganya. Makanya Guardian Kanan memberikan selembar kertas pada Chen Yowon. Kertas ini katanya akan menjadi penyelamat Chen Yowon karena ujian kedua dari Akademi Kultus Demonik akan lebih menggila. Guardian Kanan kemudian menjelaskan kalau mulai sekarang Chen Yowon tuh nggak akan bergerak tanpa bisa menggunakan Neigong. Hal ini dengan mudah dibuktikan Guardian Kanan. Guardian Kanan menanyakan satu hal pada Chen Yowon. Apa Chen Yowon nggak penasaran tuh? Kenapa cuma dia sendirian yang ke ruang perobatan? Padahal ada ratusan orang yang tumbang. Mendengar pertanyaan ini, Chen Yowon juga baru sadar kalau dia emang sendirian di ruang perawatan. Nah, Guardian Kanan itu menjelaskan guys, kandidat murid lain yang terluka tidak dibawa ke sana karena mereka itu memiliki Neigong. Kepemilikan Neigong ternyata bisa membuat seorang ahli bela diri menyembuhkan diri mereka secara perlahan. Nah, Chen Yowon yang enggak memiliki Neigong sama sekali tentu saja harus dibawa ke ruang pengobatan karena enggak bisa menyembuhkan diri sendiri. Itulah perbedaan besar antara orang yang memiliki Neigong dan yang enggak memiliki Neigong. Chen Yowon sebenarnya tuh masih bisa ngebantah. Kalau soal penyembuhan, dia tuh juga OP banget karena punya nano. Tapi nggak mungkin dong Chen Yowon ngebocorin rahasia besar tersebut. Guardian Kanan yang menyinggung tentang Neigong kemudian mengingatkan Chen Yowon pada satu hal. Hadiah dari penyelesaian pertama ujian akademik. Chen Yowon tuh harusnya mendapat bola naga hitam dan juga akses ke perpustakaan akademik. Hal ini membuat Guardian Kanan tertawa. Karena informasi yang didapatkan para kandidat ternyata tuh nggak lengkap. Pertama, soal perpustakaan. Nah ternyata tidak ada orang yang bebas masuk ke sana. Saat masuk di lantai 1, para kandidat tuh cuma punya waktu 2 jam untuk ngebaca buku yang ada di dalam perpustakaan. Bukan cuma itu, anggota akademi yang masuk itu nggak boleh ngebawa alat tulis. Mereka cuma boleh membaca dan mengingat apa yang mereka baca. Semua ini tuh agar informasi dalam perpustakaan tersimpan rapat. Chen Yowon yang mendengar hal ini malah nggak terlalu terkejut. Chen Yowon tuh nggak peduli waktunya mau cuma 2 jam kayak atau enggak. Karena dia tuh bisa menggunakan kemampuan scanning nano untuk mengingat sampai ratusan buku. Kemudian ngebahas hal kedua yaitu bola naga hitam. Enggak semua orang tuh bisa menyerap bola naga tersebut secara sempurna. Bahkan kebanyakan orang itu cuma bisa sampai 20% doang. Bagi Chen Yowon hal ini tuh gawat banget. Karena dia bahkan belum tahu cara menyerap Neigong. Bisa jadi Chen Yowon tuh enggak menyerap bahkan 2% dari bola naga hitam. Nah Chen Yowon baru ingat tentang kertas dari Guardian Kanan. Chen Yowon sadar kalau itu adalah teknik pernafasan Neigong. Guardian Kanan tuh memuji Chen Yowon karena punya otak yang lumayan encer. Guardian Kanan bilang kalau Chen Yowon mau jadi muridnya, maka Guardian Kanan secara langsung akan mengajari Chen Yowon isi dari kertas tersebut. Chen Yowon yang mendengar kalau dia bisa dibantu belajar pernapasan Neigong, kemudian menggerakkan badannya. Chen Yowon berlutut dan bersujud meminta secara resmi Guardian Kanan buat menjadi gurunya. Guardian Kanan tuh salut banget pada Chen Yowon. Kemudian dia mengangkat Chen Yowon dengan menggunakan Neigong. Menurut Guardian Kanan, orang yang memiliki darah dari ketok kultus demonik itu nggak boleh bersujud pada siapapun. Ya dengan begini Guardian Kanan mendapat keinginannya, yaitu jadi guru Chen Yowon. Jadi dia tuh pergi dari ruang perawatan sekarang. Chen Yowon yang masih terbaring ditinggalkan semua orang kemudian mulai merasa terharu. Gimana enggak? Chen Yowon tidak menyangka dia akan mendapatkan berkat yang besar. Mulai dari nano hingga mendapat guru sekelas Guardian Kanan. Nah jauh dari Chen Yowon, kita kembali ke lapangan utama dari Akademi Kultus Demonik. Guardian kiri itu mendapat pemberitahuan dari Ho Jin Chang, senior Akademi Kultus Demonik. Ho Jin Chang memberitahu kalau ada 415 kandidat yang telah lulus ujian pertama, termasuk Chen Yowon yang ada dalam ruang perawatan. Guardian kiri yang mendengar hal ini tuh menghela napas. Ya jelas ngehala napas sih guys.
Jumlah kelulusan ujian pertama ini itu berkurang sampai 200 orang karena Hang Soyu keterlaluan dalam bermusik. Nah, diskusi dari Yeo Jin Chang dan Guardian Kiri berlanjut. Keduanya tuh membicarakan kandidat paling berpotensi yang telah lulus. Nah, setidaknya ada dua anak tuh yang dianggap paling mencolok karena melampaui kandidat lainnya. Dua orang ini ada Chen Muyon dari Dark Clan dan juga Chon Yu Chan dari Sword Clan. Guardian Kiri tersenyum melihat keduanya. Dia dan banyak orang memang memprediksi kalau perebutan tahta ketua kultus demonik selanjutnya bakal didominasi oleh dua orang tersebut. Setelah semua orang di lapangan utama menyembuhkan diri, Guardian Kiri mengumumkan hal penting. Dia memberi selamat pada semua orang yang lulus dari ujian pertama. Mereka tuh bakal diberi medali perunggu sebagai tanda mereka sudah menjadi kadet dari Akademi Kultus Demonik. Perjalanan 4 tahun dari para kadet dalam Akademi Kultus Demonik pun langsung dimulai. Guardian Kiri juga memberitahukan sebuah aturan turun-temurun di Akademi Kultus Demonik. Para kadet saat mendengar perintah itu nggak boleh menjawab iya atau tidak. Semua orang harus menjawab dengan satu kata yang seragam, Mado. Saat Guardian Kiri menanyakan semua kadet mengerti atau enggak, semua serentak berteriak, Mado. Guardian Kiri pun tersenyum dan bilang dia siap membagi mereka ke dalam sebuah kelompok. Nah, dari lapangan utama Akademi Kultus Demonik, kita berpindah lagi tuh ke tempat Chen Yowon. Chen Yowon sudah mulai mendapatkan pengobatan akupuntur dari dokter Baek. Chen Yowon juga menerima informasi kalau dia harus berada di sana sekitar 10 hingga 15 hari. Hal ini tuh membuat Chen Yowon panik karena dia tentu saja akan ketinggalan pelatihan dalam akademi. Hal ini membuat Chen Yowon jadi galau. Kalau dia mengikuti pengobatan dokter Baek, maka Chen Yowon akan kehilangan pelatihan sampai 2 minggu. Kemudian jika Chen Yowon menggunakan nano untuk sembuh dalam sekejap, maka dokter Baek bakal curiga. Chen Yowon tuh makin pusing dengan kondisinya sekarang. Chen Yowon yang galau kemudian akan mulai mendapatkan perawatan akupuntur. Chen Yowon ternyata sempat panik nih guys, karena nano ternyata hampir mengaktifkan sistem pertahanan diri. Untung saja Chen Yowon sempat menonaktifkan sistem pertahanan dari nano, jadi dokter Baek tidak mendapatkan masalah. Chen Yowon yang tengah mendapat perawatan akupuntur bertanya ke Nano apa jalan keluar dari kegalauannya tentang pelatihan akademi dan juga durasi dia ada di ruang perawatan. Nah, ternyata Nano tuh bisa mengelabui dokter Baek. Nano itu bisa menyembuhkan Chen Yowon sekarang, lalu saat diperiksa dokter Baek, Nano bisa membuat denyut nadi Chen Yowon gak beraturan agar dokter Baek bisa tertipu. Hal ini ngebuat Chen Yowon jadi bahagia. Setidaknya dia masih bisa latihan tersembunyi atau mendapat pengajaran dari Guardian Kanan dalam kondisi sempurna sambil mengelabui dokter Baek menggunakan nano. Nah, dari Chen Yowon kita pindah lagi tuh sedikit ke lapangan utama dari Akademi Kultus Demonik. Di sana pengumuman dari Guardian Kiri dimulai. Tes kedua dari Akademi Kultus Demonik ternyata akan dilakukan dalam 20 hari ke depan, atau setidaknya sekitar 3 minggu. Para kadet itu bakal dibagi menjadi 20 tim dan cuma 10 tim yang akan lolos dari ujian kedua akademi. Hal ini tentu saja mengagetkan semua orang karena merasa waktunya tuh terlalu singkat. Setelah pengumuman singkat tersebut, Guardian Kiri kemudian pergi dari lapangan utama dan menyerahkan pengawasan pada para instruktur dari akademi. Para kadet juga dibubarkan untuk beristirahat. Nah, saat semua orang dibubarkan, ada satu kadet nih yang menemui instrukturnya yaitu Chan Mugem. Siapa sangka pewaris dari Spring Clan ini itu satu kelompok dengan Chen Yowon. Jadi ada 2 pangeran kultus demonik berada dalam satu tim. Nah, dia menemui instruktur kelompoknya yang bernama In Pyung. Chen Mugem ternyata meminta izin menuju ruang perawatan. Alasannya dia tuh mau menjenguk Chen Yowon yang jadi rekan setimnya dan juga mau menyampaikan tentang tes kedua. Yaitu sih alasan Chen Mugem doang ya. Padahal dia ini mau ke ruang perawatan untuk melukai Chen Yowon lagi. Untung saja tuh In Pyung nggak tertipu. Instruktur ini bilang kalau dia sendiri yang akan memberitahu Chen Yowon tentang tes kedua. Chen Mugem bisa kembali ke asrama. Chen Mugem itu masih mau memaksa. In Pyung kemudian menatap penuh amarah karena para kadet itu memang dilarang masuk ke wilayah utama akademi
kecuali ada keadaan darurat. Chen Mugem terdiam karena memang dia nggak bisa apa-apa. Chen Mugem tuh cuma bisa bergumam. Dia berharap Chen Yowon lekas sembuh agar bisa dihajar oleh Chen Mugem secepat mungkin. Saat Tim Pyo sampai di ruang perawatan, dia tuh udah terkejut. Dokter baik bilang kalau Chen Yowon harus dirawat sampai 14 hari. Ya hal ini jelas buruk karena Chen Yowon akan melewatkan banyak latihan dan cuma punya waktu 6 hari sebelum dia harus melakukan ujian kedua. Ya tapi In Pyong bisa apa? Instruktur tim Chen Yowon ini pun pamit dari dokter baik. Saat pergi, In Pyong merasa Chen Yowon memang cuma beruntung pada tes pertama Akademi Kultus Demonik. Keesokan harinya, saat pagi-pagi buta, seorang pria masuk dengan menendang pintu ke dalam ruang perawatan. Ya siapa lagi sih? Kalau bukan guardian kanan yang datang mengunjungi muridnya. Chen Yowon kemudian menyambut gurunya dengan menundukkan kepala. Nah, guardian kanan menanyakan pada Chen Yowon, apa Chen Yowon udah ngehafal semua isi kertas yang diberikan padanya? Nah, karena Chen Yowon udah ngehafal semuanya, guardian kanan tuh kemudian menyuruh Chen Yowon untuk duduk di sana. Ya karena mereka memang enggak punya banyak waktu. Chen Yowon harus menuruti apa perkataan dari guardian kanan. Hari ini, guardian kanan ternyata akan langsung mengalirkan ki di dalam tubuh Chen Yowon untuk memeriksa jalur negong milik Chen Yowon. Saat guardian kanan mulai melakukan aksinya, Chen Yowon tuh merasakan getaran yang begitu menyakitkan. Saat guardian kanan mulai mengalirkan ki ke tubuh Chen Yowon, guardian kanan tuh sampai salut dengan struktur jalur ki dan juga peredaran darah Chen Yowon. Hal ini sebenarnya sangat membingungkan bagi guardian kanan. Karena guardian kanan tuh tahu Chen Yowon gak pernah mendapatkan pelatihan bela diri apapun. Seperti yang lainnya, guardian kanan cuma bisa berkesimpulan satu hal. Chen Yowon tuh dibantu secara diam-diam oleh ketua kultus demonik. Guardian kanan yakin banget hal itu karena guardian kanan tahu kalau ketua kultus demonik itu cuma mencintai Nona Hua, ibu dari Chen Yowon. Ya meskipun si ketua kultus demonik itu punya 7 istri. Di tempat lain, jauh dari Chen Yowon, kekacauan udah terjadi di asrama para kadet. Salah satu kekacauan yang paling menarik adalah salah satu pewaris dari 6 klan utama udah dihajar. Alasannya tuh simple banget. Seorang kadet bernama Baek Gi itu mau menjadi ketua dari grup ke-12. Dan dia mengalahkan pewaris dari Poison Clan secara telak dan juga sah. Nah sedikit demi sedikit, badai dalam Akademi Kultus Demonik tuh udah mulai terjadi. Apa yang akan menunggu Chen Yowon ketika dia keluar dari ruang perawatan? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kamu bisa nikmatin video lainnya di playlist guys. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan anime.